Oke, udah baik. Suara saya sudah terdengar ya. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Selamat pagi semuanya. Oke, ya jadi Pagi Pak. ya jadi untuk online session pada pagi ini, saya sebenarnya kita akan membahas mengenai penugasan ujian akhir untuk proyek ujian akhir semester yang mana kita sudah melalui kemarin sih sebenarnya untuk rekan-rekan yang offline itu di lab ya kita sudah praktek gitu, kita udah buat bookletnya. Jadi saya mau sharing, saya mau share, saya mau present ya soal UAS-nya gitu ya. Oke, baik. Jadi untuk soal ujian akhir semester ini saya sudah upload di Google Classroom. Jadi nanti silakan rekan-rekan mahasiswa melihat kembali gitu ya, agar lebih jelas gitu kalau misalnya di online session ini masih belum jelas gitu. Sebenarnya bisa ditanyakan juga nanti di grup atau langsung private message ke saya. Oke, jadi untuk ujian akhir semester ini penugasannya sebenarnya mulainya nanti hari Jumat ya, hari Jumat. Nah, kemudian pengumpulannya itu tanggal 22 Januari. Jadi ada waktu seminggu sih sebenarnya normalnya, tapi kita kan sudah mulai dari minggu lalu, jadi sebenarnya Anda punya waktu 2 minggu sebenarnya. Oke, jadi bagi rekan-rekan yang online yang belum bisa offline, jadi sebenarnya masih ada peluang. Jadi ini baru penugasannya juga baru sekarang, ini resminya di hari Jumat 14 Januari 2022. Jadi hari Jumat nanti itu resminya mulai start untuk ujian akhir semester, tapi Anda sudah mulai buat dari sekarang. Oke, jadi sifat ujiannya itu individu. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa itu mengumpulkan secara individu. Jadi tugasnya individu, walaupun nanti rekan-rekan bisa kalau misalnya punya tema yang sama gitu ya, tema bookletnya, eventnya sama, jadi bisa berkelompok, namun yang dikumpulkan itu per individu. Jadi sifatnya bukan kelompok. Dan modelnya itu adalah praktek gitu ya, praktek, karena rekan-rekan membuat sesuatu, jadi mempraktekkan aspek penguasaan tools dan juga penguasaan konsep gitu ya. Jadi di sini saya tulis waktu pengumpulannya 7 hari atau 1 minggu. Walaupun sebenarnya dalam prakteknya, kenyataannya, realisasinya rekan-rekan itu dapat lebih dari 1 minggu lah, mungkin sekitar, kalau dari yang terhitung dari waktu kuliah offline minggu lalu, jadi lebih dari 2 minggu sebenarnya gitu ya. Oke. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaan soal. Jadi nanti silakan mohon rekan-rekan membaca soalnya secara seksama dan silakan dipahami maksudnya. Kalau ada yang tidak dipahami bisa langsung ditanyakan gitu ya. Lalu di sini di poin kedua itu disampaikan bahwa identifikasi permasalahan dan tentukan hal-hal yang harus dikerjakan setelah membaca petunjuk pengerjaan soal. Jadi di sini saya coba untuk menyampaikannya dengan detail gitu ya. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahami. Oke, di poin 3, pada ujian akhir semester ini mahasiswa diinstruksikan untuk membuat suatu booklet gitu ya. Booklet yang menginformasikan suatu event yang akan berlangsung. Detail mengenai spesifikasi booklet tepat dilihat pada soal. Jadi yang bagian soal ini detailnya. Kumpulkan file-file hasil proyek ujian akhir semester sebelum 22 Januari 2022 pada Google Classroom sesuai dengan instruksi pada soal, yaitu sejumlah 9 files. Jadi nanti rekan-rekan mengirimkan, jadi upload 9 files. Apa saja sih 9 files itu? Yang terdiri dari 4 file aset booklet. Jadi ada 4 file aset istilahnya, ada 4 file aset itu maksudnya PSD-nya, Photoshop-nya. Jadi walaupun nanti rekan-rekan misalnya dalam penguasaan Photoshop itu belum percaya diri gitu, jadi saya memberikan kesempatan bagi rekan-rekan untuk menggunakan software pendukung selain Photoshop, namun yang dikumpulkan adalah file Photoshop. Misalnya kalau Clip Studio Paint gitu ya, itu kan masih bisa di final filesnya itu bisa jadi Photoshop juga, PSD juga. Intinya yang dikumpulkan adalah file PSD walaupun rekan-rekan mengerjakan dengan software pendukung lain. Oke, jadi ada 4 file aset booklet.
dalam format PSD, ada 4 file aset booklet dalam format JPG, jadi nanti dibuat file JPG-nya, dan 1 file e-booklet dalam format PDF. Jadi seperti itu. Jadi nanti maksudnya dari PSD-nya itu dijadikan dia file JPG. Nah, maksudnya apa sih dia file aset booklet tuh? Jadi file aset booklet ini adalah files yang disediakan jika nanti akan dicetak gitu. Jadi disiapkan file aset yang untuk dicetak gitu. Dan ada 1 file e-bookletnya. Nah, e-booklet dalam format PDF itu dia nanti jadi A5. Jadi ukurannya setengah dari format file aset bookletnya. Nah, di sini adalah uraian details mengenai spesifikasi booklet gitu ya. Oke, jadi booklet yang diinstruksikan untuk dibuat itu terdiri dari 8 halaman, di mana 8 halaman itu sudah termasuk cover dan back covernya. Jadi 8 halaman ini kalau misalnya kita misalnya simulasikan dalam kertas gitu ya, dalam kertas A4 itu hanya 2 lembar ya, 2 lembar A4, dimana nanti kalau dalam 2 lembar A4 itu masing-masing itu dilipat, dibagi 2, dilipat 2 gitu ya, dilipat sekali, jadi kan ada 1 lembar tuh jadi 4 halaman ya. Nah, jadi di sini bookletnya terdiri dari 8 halaman, sudah termasuk cover dan back cover. Kemudian konten atau isi dari booklet mengandung hal-hal yang bisa didapatkan dengan menggunakan konsep WH question. Jadi di sini ada uraian dari A sampai F. Ini pertama itu dari misalnya kita pakai what itu apa saja sih, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan what itu ya, perihal ontologinya mungkin ya di sini. What dan why, when. Oke, yang pertama nama atau brand event. Jadi hal-hal apa yang tidak disampaikan, misalnya kemarin kan itu banyak rekan-rekan yang membuat event konser musik ya, metal itu. Jadi silahkan nama atau brand event itu, logonya atau image brandnya itu ada ditampilkan juga di sana di covernya misalnya. Pasti akan ada muncul sana nama eventnya juga. Lalu ada alasan atau latar belakang penyelenggaraan eventnya. Jadi ada uraian yang memaparkan mengenai kenapa sih event itu diadakan gitu. Kemudian yang ketiga, yang poin C itu pada poin WH question di bagian when, itu kapan penyelenggaraannya, agenda acaranya seperti apa. Jadi nanti ada runutan acaranya, misalnya kalau kemarin ada pekan kesenian Bali gitu ya, atau pesta kesenian Bali PKB, itu kan biasanya ada agenda acaranya. Jadi model seperti itu bisa Anda gunakan sebagai referensi. Nah, lalu where, itu yang mengenai where, itu yang lokusnya, di mana diselenggarakan, apakah dia on the spot, apakah dia offline atau dia online. Ke online bagaimana cara mengaksesnya gitu, apakah virtual atau aktual. Ini terkait dengan lokus yang sekarang ini sudah mulai berkembang dimensinya. Tidak hanya konser tuh nggak hanya dia on the spot, tapi dia bisa jadi off the spot ya, jadi tapi bisa di online ya. Bisa virtual juga konser. Kemarin tuh si Adele apa, Syahrini dia juga konsernya itu dia virtual. Jadi kita harus beli NFT-nya untuk dapat tiket konsernya itu. Kemudian di poin E, siapa panitia atau penyelenggaranya, siapa saja penampil atau performernya gitu. Ini bagian aspek si personanya atau profil ya. Misal kok ada konser, siapa saja sih nanti yang konser gitu, siapa bintang tamunya, siapa yang main event itu siapa gitu. Misalnya kemarin tuh yang rock yang Europe ya, itu siapa, Slipknot. Lalu yang poin F, bagaimana cara menghadiri atau berpartisipasi pada event tersebut, apakah sebagai peserta, sponsor atau supporter. Bagian how-nya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang masih belum jelas? Silakan Angga, gimana? Ini kan saya rencananya pakai Denpes. Ya. Terus untuk rundown acaranya bisa pakai Denpesnya yang lalu? Sebelumnya Pak ya? Bisa. Oh, gitu. Bisa. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya lanjutkan ya untuk pemaparan soal ujian akhir semester. Nah, di poin 3, event yang dimaksud adalah event yang real, jadi bukan rekaan. Jadi sebenarnya kenapa sih saya
menginstruksikan agar event yang dipilih adalah event yang real, agar lebih mudah Anda mencari sumbernya gitu. Jadi Anda tinggal mencari sumbernya dari internet aja, di browsing gitu. Lebih baik memilih event yang akan berlangsung atau belum berlangsung, tapi demi memperluas pilihan event biar tidak terbatas, jadi Anda biar lebih leluasa memilih, mahasiswa boleh memilih event yang sudah selesai atau sedang berlangsung, seperti yang tadi pertanyaan Angga ya. Pertanyaan Angga itu terjawab di poin ketiga sebenarnya. Jadi event yang dimaksud untuk dikerjakan dalam booklet ini adalah event yang real, jadi bukan rekaan. Jadi Anda tidak usah repot untuk membuat atau menciptakan event yang Anda reka sendiri, yang Anda konstruksi sendiri gitu. Jadi lebih baik memilih event yang sudah ada, itu sudah berlangsung boleh, belum berlangsung juga lebih bagus itu. Jadi intinya Anda dapatkan sumbernya, Anda bisa mendapatkan sumbernya dengan mudah. Jadi Anda bisa mengumpulkan datanya dengan mudah melalui penelusuran web saja. Nah, di poin keempat, file aset booklet dibuat pada bidang A4. Jadi ada file aset bookletnya dibuat pada bidang A4. Di sini sudah saya sampaikan, A4 itu adalah ukurannya 21 x 29,7 cm, atau kalau dalam pixel dia 2480 x 3508 pixel. Ini dalam dengan dot per inch itu 300 dot per inch. Jadi kalau 300 dot per inch, Anda gunakan pixelnya 2480 x 3508 pixel. Jadi biar dia available agar memungkinkan untuk dicetak juga dengan kualitas yang standar. Nah, kemudian full color ya, jangan hitam putih. Jadi full color dengan format RGB atau CMYK. Nah, ini sebenarnya pilihan Anda bisa milih RGB atau Anda bisa milih CMYK. Karena kalau misalnya nanti akan Anda cetak gitu ya, dimana kalau sebenarnya di pojok ujian akhir semester ini tidak saya instruksikan untuk cetak sih, hanya dikirim file elektroniknya saja, tapi Anda harus sediakan asetnya agar dia bisa cetak, agar bisa dicetak. Karena itu sebenarnya di sini saya berikan pilihan, Anda bisa RGB, Anda boleh CMYK juga. Jadi silakan dipilih gitu ya. Karena kalau di bentuknya elektronik sebenarnya lebih kaya warnanya, warnanya vibran itu kalau RGB sebenarnya. Tapi ketika dia dicetak, kita kalau bisa kita melihatnya dalam format CMYK, agar nanti ketika dia dicetak warna-warna yang meleset itu bisa kita maklumi di awal gitu. Oke, nah kemudian simpan file aset booklet dalam format PSD dan JPEG, JPEG atau JPEG gitu ya. Jadi nanti ada 4 file aset, itu dia PSD, di save dalam file PSD. Kemudian 4 PSD itu nanti masing-masing di save jadi JPEG gitu ya. Jadi ada 8 file aset untuk yang PSD dan JPEG-nya, 4 PSD, 4 JPG, dan 1 PDF untuk yang ebook gitu. Oke, jadi file aset booklet itu saya tampilkan contohnya, dia seperti ini dia. Oke, jadi saya coba buka ini ya di Photoshop. Jadi kalau dia di kertasnya itu dibentangkan gitu ya. Jadi kita dapatkan satu file Photoshop PSD seperti ini. Jadi ini ukurannya A4. Jadi A4 itu dibagi 2. Nah, seperti inilah dia formasinya. Jadi di file PSD yang pertama, covernya itu di bagian kanan, back covernya di bagian kiri. Kemudian di lembar selanjutnya, posisi halaman 2 itu dia sebelah kiri, posisi halaman 7 dia di sebelah kanan, seperti ini. Jadi saya tampilkan juga, saya lampirkan juga susunan filesnya gitu. Oke. Nah, kemudian sertakan juga file e-booklet dalam format PDF dengan ukuran A5. Jadi nanti setengahnya si A4 ini itu akan di crop gitu ya. Jadi nanti Anda save filesnya itu di bagian halamannya. Jadi nanti akan ada 8 halaman. Jadi sebenarnya nanti dari 8 halaman atau 8 image. Dari 8 image itu nanti dia akan disusun dengan
Photoshop itu menjadi satu e-booklet. Jadi booklet yang formatnya elektronik. Nah, kemudian kumpulkan file-file hasil proyek ujian akhir semester sebelum 22 Januari 2022 pada Google Classroom. Jadi kan threadnya sudah saya buat di ujian akhir semester. Silahkan di upload di sana itu. Jadi ada 9 files yang terdiri dari 4 file aset booklet dalam format PSD atau Photoshop files, kemudian 4 file aset booklet dalam format JPG, dan 1 file booklet e-booklet dalam format PDF. Jadi ada yang elektroniknya. Jadi Anda tidak perlu Anda cetak gitu ya. Karena kan ini kita masih berbasis hibrid kuliahnya. Jadi ada yang online, ada offline. Tidak semua bisa mengirimkan itu gitu. Ada yang di luar Bali juga kan. Jadi untuk penugasan ini untuk proyek ujian akhir semesternya, jadi Anda digital gitu ya, final produknya adalah elektronik dia, baik itu elektronik booklet maupun file aset bookletnya. Oke, nah di sini ada rubrik penilaiannya. Jadi saya bagi menjadi 3 aspek. Aspek pertama itu mengenai kemampuan mengidentifikasi masalah. Jadi intinya harus sesuai antara file yang dikumpul dengan penugasannya. Jadi kalau saya instruksikan ada 9 files, jadi Anda kumpulkan 9 files. Jadi untuk parameter yang pertama, indikator yang pertama ini bobotnya 20%. Lalu yang kedua, di sini saya sampaikan bahwa kelengkapan dan hierarki atau urutan informasi yang disampaikan pada booklet. Jadi parameter penilaian atau indikator penilaian yang kedua adalah kelengkapan dan urutan dari informasi yang disampaikan pada booklet. Nah, di sini kan saya sudah menyampaikan ada panduannya. Jadi Anda bisa gunakan WH question. Dari poin A sampai poin F ini semakin lengkap Anda buat, semakin besar nilai yang Anda dapatkan. Apresiasi nilainya akan semakin besar. Bobotnya 50%. Jadi ini sebenarnya dominan. Karena itu tolong diperhatikan baik-baik mengenai kelengkapan dan urutan informasi yang disampaikan. Jadi Anda belajar untuk mengurut itu. Sebenarnya urutan informasi ini ada kaitannya dengan user experience gitu ya. Jadi bagaimana sih orang itu dia menerima informasi yang runut itu seperti apa sih? Bagaimana sih idealnya informasi itu disampaikan runut itu? Apakah aspek mengenai eventnya, deskripsi eventnya dulu, atau misalnya panitianya dulu siapa yang menyampaikan, nah seperti apa, kelengkapan informasinya seperti apa. Misalnya dalam kepanitiaan atau penyelenggaraan itu harusnya sih ada kontak personnya gitu, minimal email gitu ya. Bagusnya lagi ada email, ada nomor yang bisa dihubungi gitu ya, atau misalnya WhatsApp atau yang cara-cara informasi yang lain. Jadi semakin lengkap semakin baik gitu, karena lebih memfasilitasi pengguna itu bisa lebih banyak mendapatkan informasi. Lalu poin ketiga dari indikator penilaian itu adalah mengenai konsep layout dan penggunaan tools atau teknik. Nah, yang poin ketiga dari indikator yang terakhir ini adalah improvisasi. Jadi sejauh mana ada improvisasi yang Anda lakukan. Jadi intinya ada kreativitas dan inovatif di sini, inovasi. Jadi penting juga untuk Anda mempelajari bagaimana membagi bidang gitu ya. Membagi bidang informasi itu ada di konsep layout. Kemudian sejauh mana Anda menguasai tools, nanti kan akan terlihat di booklet yang Anda buat. Jadi penggunaan tools itu bukan berarti Anda menggunakan semua tools itu. Jadi harus tools itu digunakan dengan efektif dan efisien gitu. Tidak harus menggunakan semua tools, semua filter, semua efek yang ada gitu. Jadi harus efisien dan efektif gitu. Nah, di sini bobotnya 20%, 50% dan 30%. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, jadi nanti untuk offline session selanjutnya masih kita jadwalkan di hari Kamis ya, bisa di hari Kamis untuk komputer grafisnya. Jadi masih di lab A,
mudah-mudahan nanti bisa selesai langsung itu di hari Kamis ini, bisa langsung selesai, jadi Anda tidak punya beban untuk ujian akhir semester yang mata kuliah yang lain gitu. Jadi kalau misalnya sudah selesai hari Kamis ini kan tinggal Anda kumpul aja langsung, bisa langsung online kan di lab, langsung online, langsung bisa upload, selesai dah gitu. Jadi tinggal tugas saya untuk menilai seperti itu. Dan untuk ini mohon diperhatikan untuk dicek di Google Classroom-nya, kalau misalnya ada yang belum menyelesaikan kuis-kuis yang sudah lewat, itu masih bisa sih Anda kumpulkan sebelum UAS gitu ya. Jadi sebelum nanti mulai dieksekusi oleh bagian akademik, karena nanti dari akademik akan melihat penyelesaian kuis ya, dimana penyelesaian kuis itu digunakan sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Nah saat ini kan saya sudah memberikan ada 14 kuis, silahkan diselesaikan. Kalau ada yang masih belum dibuat, silahkan segera dibuat, gitu ya, dikumpulkan sebelum nanti sudah dieksekusi ya oleh badan akademik, agar Anda bisa secara resmi terdaftar untuk bisa ikut ujian akhir semester. Oke baik, silahkan jika ada pertanyaan, saya buka sesi pertanyaan. Jadi silakan misalnya ada yang kurang jelas gitu. Kalau misalnya ada yang kurang jelas dari soalnya, jadi silakan dibaca ya, saya sudah upload juga di Google Classroom, silakan dibaca. Kalau misalnya nanti seandainya baru muncul pertanyaan, silakan ditanyakan di grup saja gitu ya, atau bisa langsung tanya saya via private message di WhatsApp gitu. Oke baik, gimana, jelas ya? Mudah-mudahan jelas ya. Apa? Bagi saya udah jelas. Oke baik, terima kasih Angga. Baik, yang lain kalau gimana Rehan? Rehan sudah sehat? Iya Pak, udah enakan. Oke deh. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ini Omikronnya meresahkan nih. Gara-gara Omikron banyak tim bola tuh yang nggak lengkap tuh skuadnya tuh. Terus banyak yang ditunda lagi tuh. Kemarin yang seri A ada yang ditunda, Premiership juga Premiernya juga ditunda. Iya Pak, Inter tadi main. Iya. Inter tadi main kok tadi pagi, Inter kan menang Inter. Agak sebelumnya. Oh yang sebelumnya. Oh iya ya. Kan baru 20 kali dia main ya berarti ya. Iya betul. Oke deh kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi berarti saya akhiri ya. Nanti bagi rekan-rekan yang sudah mendaftar offline session, jadi jadwal untuk offline session selanjutnya kan hari Kamis ini, jadi kita akan melanjutkan kembali project UAS-nya. Harapan saya sih bisa langsung selesai pada hari Kamis ini gitu ya, agar nanti Anda tidak karena banyak Anda ikut banyak kelas, jadi ada banyak UAS juga gitu ya. Mudah-mudahan tidak memberatkan gitu. Seperti itu ya. Sebenarnya bisa Anda sambil kerjakan juga, bisa dicicil nanti waktu offline session nanti hari Kamis. Jadi tinggal finalisasi saja, misalnya ada asistensi seperti itu. Gitu ya. Baik, kalau begitu, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya online session pada pagi ini. Kita ketemu lagi di kalau minggu depan nanti ada lagi online session lagi sekali mungkin ya. Online session lagi sekali, sama nanti kita ketemu lagi di offline session itu. Mungkin nanti online session minggu depan tuh semacam evaluasi ya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu di online session pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi di online session dan offline session berikutnya. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Pagi Pak. Terima kasih Pak.